Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Santri-santri, kesempatan pagi hari ini kita akan membahas, mengaji tentang kehidupan. Tidak semua orang kaya itu masuk surga. Tidak semua orang yang ahli ilmu, belajar ilmu itu masuk ke dalam surga. Orang yang mengatakan jihad fisabilillah juga tidak ada jaminan masuk surga. Sepanjang niatnya itu tidak untuk ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya santri-santri ini ngaji seperti ini, niatkanlah untuk ridho Allah. Rasul diutus bukan untuk kalian kaya. Rasul diutus bukan untuk menjadikan kalian jadi orang pinter. Rasul diutus tidak untuk menjadi orang Anda menjadi pejuang tanpa tujuan. Tidak. Makanya saya punya pesantren, tidak harus santrinya banyak. Itu kehendak Allah. Andai saja ini santri saya banyak, sekarang ini coba ya. Ketika bersamaan dengan ujian Allah datang, anak sakit, ya, istri sibuk, ya. Kemudian santri saya banyak. Kemudian saat ini Anda harus diurus makannya, hidupnya. Kan Allah sudah menguji betul. Nah itu harus siap. Jadi makanya teman-teman santri itu tidak harus kehidupan ini langsung jadi orang kaya, jadi orang pinter. Enggak. Ya, itu biar diutus sama Allah. Saya jadikan orang-orang di sekitar kita ini orang yang baik terhadap kehidupan kita. Maka kalian mondok di sini, maka saya kan enggak begitu ketat-ketat banget. Kali ini kan baru awal. Lagi sekarang banyak ceweknya ya. Saya baru, kan selama ini anak saya laki-laki semua. Sekarang banyak cewek di rumah saya. Ya. Dan cantik-cantik tuh santri. Kalau cowok kan ganteng-ganteng. Di sini seperti rumah kita sendiri. Nah, ada hadis Nabi yang menceritakan ada 3 orang. 3 orang ini malah masuk neraka pertama kali. Masuk neraka pertama kali. Nah, siapakah orang itu diceritakan dalam hadis Nabi? Yang selama ini kita menganggap bahwa orang itu ahli surga. Yang selama ini menganggap bahwa orang itu ahli kemuliaan. Yang kita anggap orang ini adalah sumber daripada sumber kebaikan orang di dunia. Tapi nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Jadi suatu saat ada orang itu pergi ke Madinah. Ya. Ada orang pergi ke Madinah bertemu dengan Abu Hurairah. Nah, pas Abu Hurairah itu ya kumpulan sama orang-orang lagi pada ngaji. Selesai pengajian, orang ini bertanya kepada Abu Hurairah dan dia bercerita kepada teman-temannya. Aku minta kalian dengarkanlah dulu sahabat-sahabatnya. Aku bertemu dengan Abu Hurairah di Madinah. Akan aku ceritakan kepada kalian semua. Dengarkanlah. Orang itu berkata seperti itu sampai 3 kali. Dan pingsan. Begitu cerita, dia menangis. Saya baru saja bertemu dengan Abu Hurairah di Madinah selesai pengajian dan mohon dengarkanlah ceritaku ini terhadap orang-orang yang selama ini kamu anggap mulia, katanya. Kamu anggap mulia. Setelah pingsan yang ketiga kalinya, dia bercerita kepada teman-temannya. Ngerumpilah ngobrol begitu. Apa yang ia ceritakan? Besok ketika datang hari kiamat, ketika kiamat itu sudah datang, ya, kiamat itu datang,
Orang sama tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menunduk di hadapan Allah, kemudian dipanggil 3 orang ini satu persatu. Yang pertama adalah orang yang ahli baca Al-Quran. Dipanggil pertama kali orang yang baca Al-Quran besok di akhirat. Nah, kemudian ditanya orang itu, apa yang kamu pelajari di dunia katanya? Baca Al-Quran. Karena itu mukjizat terbesar dalam agama Islam. Al-Quran itu adik-adik, anak-anakku semua, itu mukjizat terbesar dalam agama loh. Nabi-nabi itu diberi mukjizat, tapi untuk nabinya sendiri. Nabi Musa punya mukjizat. Apa mukjizatnya Nabi Musa? Tongkat dilempar, lautan bisa jadi daratan. Tapi hanya untuk Nabi Musa. Nabi Musa saja. Coba bayangin kalau saya punya tongkat seperti itu. Wah, saya nggak kerja no. Kalau butuh duit, pergi ke laut, pergi ke rawa pening, dibelah aja. Udah ambil ikannya, kan selesai, nggak usah kerja ya. Itu mas. Mau lihat orang renang, dibelah aja kolam renangnya. Biar lihat orang mandi ya. Tapi hanya untuk Nabi Musa. Ada mukjizat. Nabi dibakar tidak terbakar. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Tapi hanya untuk Nabi Ibrahim. Coba bayangin. Bahtiar dapat mukjizat, dibakar tidak terbakar. Wah, setiap ada pasar kobongan dia masuk duluan ngambil emas. Ya, tapi hanya untuk Nabi Ibrahim. Ya. Coba. Ada mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Siapa? Nabi Isa. Wah, bayangkan Siva itu bisa menghidupkan orang mati. Wah, mesti yang pertama kali dihidupkan Vanessa Angel. Siapa dihidupkan lagi? Nike Ardila ya. Nggak mungkin Mak Lampir kan. Nah, tapi itu hanya untuk Nabi Isa. Tapi ada mukjizat yang diberikan oleh Allah. Tidak cuma untuk nabinya. Namanya Al-Quran. Al-Quran itu melebihi mukjizatnya para nabi-nabi yang lain. Dan Al-Quran tidak cuma diberikan untuk Kanjeng Nabi Muhammad, tapi untuk semua umat. Al-Quran di depan saudara-saudara, di depan saya ini adalah mukjizat terbesar. Rahmah bagi semua umat. Tidak cuma untuk orang Islam, tapi untuk semua umat. Walaupun ada cara-cara tersendiri untuk menghormati Al-Quran, cara membacanya, dan siapa yang boleh membacanya. Ya, boleh. Boleh kok orang di luar Islam baca Al-Quran terjemahnya. Tapi kalau kan syarat memegang mushaf Al-Quran kan harus berwudu. Yang kenal wudu dan macam-macam kan Islam ya enggak. Tapi kalau terjemahannya, mendengarkannya mereka boleh. Mendengarkannya boleh. Ya, enggak ada yang larang. Nah, orang yang pertama kali ditanya oleh Allah, siapa kamu? Saya orang ahli Al-Quran, saya belajar Al-Quran, saya mengaji Al-Quran, saya mengkaji Al-Quran. Kemudian Allah menegur, tidak, kamu tidak. Walaupun kamu bacanya siang dan malam, tapi sesungguhnya bukan untukku, kata Allah. Ya, kamu telah berbohong, karena itu semua kamu lakukan hanya ingin dipuji orang dan iya sudah, dan itu sudah kamu laksanakan. Jadi santri biarkan di rumah disanjung, oh santri, hebat. Tidak, kamu tidak. Kamu baca Quran bukan untuk itu. Baca Quran, tahu kan kadang orang kira setelah dibaca gini, seakan-akan ingin orang itu disanjung. Agar dia disebut orang alim, agar dia disebut orang yang kenal Al-Quran. Maka saya tidak, saya bisa biasa-biasa saja di santren ini. Kalian dilatih untuk masak, supaya kamu besok ketika pulang dari santri bisa masak di rumah. Dan itu tidak cuma di tempat saya. Kadang kamu nyuci mobil, bersih-bersih kan untuk kamu sendiri. Ya enggak? Untuk kamu sendiri. Ngelatih, kadang makan lele kan. Makan lelenya apa makan nih bibitnya lele? Makan lele ya. Ya. Itu untuk kita sendiri. Nah, ditegur oleh Allah, tidak. Kamu tidak ahli Al-Quran, kamu tidak menghormati Al-Quran. Tapi kamu ingin disanjung saja.
pengen dipuja, biar kamu dianggap punya pesantren, kan begitu. Tapi enggak, saya biasa-biasa saja kok. Kalian santri-santri saya dan santri-santri yang memakai otak secara rasional, kalian sebagian besar adalah mahasiswa. Saya bangga kalian. Dan saya bangga lagi itu ada santri pertama kali namanya Mbak Bilqis itu. Kendel banget itu. Di kamar sendiri. Gitu. Nggak takut ya Mbak Bilqis. Di kamar sendiri dia. Hampir 2 bulan ya Mbak Bilqis. Mbak Bilqis mana? Hampir 2 bulan sendiri di situ. Dan sejak ada santri putri saya belum pernah naik loh Mas. Ya. Tapi hati-hati santri putri karena di kompleks santri putri itu ada jin laki-laki ganteng. Jadi hati-hati kalau sering mimpi ya. Mimpi ketemu laki-laki ganteng ya. Ya, laki ganteng yang itu Pak Nur. Jadi Pak Nur itu. Bukan ya. Nah, itu teman-teman. Terus siapa lagi yang dipanggil yang kedua? Setelah datangnya hari kiamat. Yang kedua dipanggil adalah dia memanggil orang kaya. Ya. Orang yang punya harta, hartawan. Ya. Dia ditanya, di mana hartamu kamu gunakan? Ya untuk sedekah, untuk wakaf, ya. Untuk membantu fakir miskin, untuk membantu yatim piatu, untuk membantu janda-janda muda biasanya yang gini nih. Ya. Untuk membantu janda-janda tua, anak-anak yatim piatu. Apa dikatakan oleh Allah? Tidak. Kamu membelanjakan harta itu tidak untuk Allah. Tapi biar kamu disanjung di mata manusia, biar kamu dianggap dermawan. Biar kamu dianggap orang hebat di kampung itu. Tidak. 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 Terus orang yang ketiga dipanggil oleh Allah adalah orang yang jihad fisabilillah. Ya. Orang yang jihad fisabilillah itu juga dipanggil. Di mana kamu berjuang? Ya untuk agamamu, untuk menegakkan agamamu ya Rabb. Untuk apa lagi? Tidak. Tegas dijawab oleh Allah. Tidak. Kamu bukan jihad fisabilillah. Kamu tujuannya kamu supaya disebut pahlawan yang gagah berani. Supaya kamu dianggap pahlawan hebat di kampung itu. Kamu demo habis-habisan. Seakan-akan kamu tegakkan agama Allah. Tapi tidak. Ternyata kamu supaya dianggap apa? Dianggap pahlawan di kampung itu. Berjuang. Makanya saya itu sama teman-teman saya ajarin sudah ikhlas saja lah jalan hidup ini. Gak usah macam-macam. Ngaji yang ikhlas. Dapat ilmunya seberapa aja dijalankan. Ya. Jangan mandang gurunya siapa dulu. Ambillah ilmu walaupun kecil. Ngaji di sini tidak mungkin semuanya pinter. Pinter biar diurus oleh Allah. Kalian ngaji aja. Ya. Saya punya teman. Ketika ngaji itu hanya tidur saja. Ketika ngaji. Tapi habis itu makan itu dia temu sama temannya tadi ngaji apa? Ini. Nah, dia pinternya bukan dari gurunya, dari teman ngajinya. Kalau dia nggak jelas kemudian baru tanya gurunya. Banyak loh yang kayak gitu. Makanya kalau ada santri ngaji kok tidur itu ciri orang pinter itu. Ya pinter tidur. Ya, saya memang lama pengen ngaji seperti ini ya. Dan nanti teman-teman bisa lihat ngaji ini di YouTube. Nanti kita tayangkan di YouTube, ditonton. Tapi sebenarnya ada kamera 2, jadi kalian juga kelihatan, saya juga kelihatan. Tapi kalau pagi-pagi gini kan santri-santri kelihatan tidak cantik dan cowoknya kelihatan tidak ganteng dan ini tidak layak tayang. Tapi memang aslinya juga begitu. Jadi ya, enggak saya perlihatkan. Nah, saudaraku, itulah 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Di samping ada hadis lain yang siapa orang pertama kali orang-orang yang masuk neraka. Jadi siapa orang yang masuk neraka pertama kali? 3 orang. 1 orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Dia katakan bahwa ibadah kepada Allah. Tapi ternyata apa tujuannya? Supaya dianggap orang alim. Orang yang ahli ibadah. Yang kedua, orang kaya, banyak harta, yang dermawan, sering menyediakan hartanya.
Yang ditanya oleh Allah katanya itu ada kewajibanku, tapi tidak. Supaya dianggap dia orang baik di kampung itu, dermawan di kampung itu. Dan yang ketiga, orang yang masuk neraka pertama kali di antara 3 orang itu adalah orang yang dianggap jihad fisabilillah, berjuang di hadapan Allah, tapi ternyata dia adalah untuk dianggap pahlawan yang orang baik di kampung itu. Ini yang paling menakutkan saudaraku. Nah, Rasulullah lalu Rasulullah SAW menepuk lututnya seraya bersabda, "Hei Abu Hurairah, itulah orang yang paling awal disiksa di neraka." 3 orang itu. Jadi Rasulullah menepuk lututku. Menepuk gitu ya, menepuk gitu. Menepuk itu gimana? Nutuk. Nah, ini gitu, Pak ini. Nek cewek kan nggak boleh ini. Ini dianggap aja lututnya Siva. Siva itu laki-laki. Kemarin saya ingat Siva. Siva itu, saya itu bukan anak kecil, Pak Ladusing ini. Lututnya ditepuk gini. Nah, ya, di lututnya dipegang itu kan, itu menunjukkan keakraban Rasulullah terhadap para sahabat dan pada umatnya. Kanjeng Nabi begitu akrab, ya. Jadi kalau akrab gitu sama temannya kan seneng ditepuk lututnya loh, jangan di atas lututnya ya, lututnya ditepuk itu, ya, itu. Terus kemudian itulah orang-orang yang pertama kali disiksa besok di neraka. Dan ketika ada sahabat lain namanya Muawiyah dengar itu, langsung dia menangis dan berkata, karena dia orang-orang ahli ilmu itu menangis, orang-orang kaya menangis, sahabat-sahabat Nabi kan orang yang senang jihad, sama pada menangis. Kemudian Muawiyah ingat betul, sungguh benar kata Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran. Surat Hud ayat 15. Nanti dicari surat Hud ayat 15. Ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffin ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man kana, barang siapa, yuridul hayatad dunya, menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, dunia dan isi-isinya. Nuwaffin, pasti kami berikan balasan penuh. Ilaihim, kepada mereka, a'malahum, atas pekerjaan mereka, fiha, di dunia. Wahum, dan mereka fiha, di dunia, la yuqosun, tidak akan dirugikan. Saya baca artinya tadi. Jadi barang siapa tujuan hidupnya hanya untuk menghidupi kesenangan dan kehidupan dunia, keindahan dunia, pasti akan kami sempurnakan balasan di dunia, sedikit tidak aku kurangi. Jadi orang yang baca Quran, ingin disanjung orang, diberi. Orang kaya raya, nggak ibadah, kemudian hartanya banyak, diberi, tidak dikurangi sedikit pun. Orang yang jihad berjuang, dianggap pahlawan, iya banyak. Dan bahkan ada yang diangkat jadi menteri, ada yang diangkat jadi bupati, wali kota, iya diberi dengan sempurna. Tapi di balik itu, dia tidak menikmati kehidupan akhirat, malah dapat siksaan. Itulah teman-teman. Nanti dipelajari kembali surat Hud ayat 15 ini. Jadi ngaji ya ngajilah. Kaya ya bersedekahlah, ikhlaslah. Ya, ceramah ya ceramah lah. Seperti saya ini kan mubalek. Ceramah ya ceramah lah. Udahlah. Didengerin apa tidak, disangoni apa tidak, terserah yang undang. Jangan pasang tarif, nanti tidak kena ini. Besok di akhirat aku dipanggil malaikat. Fauzi, sini. Ya malaikat, kamu di dunia belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dan kami mendirikan lembaga untuk belajar Al-Quran. Saksinya siapa? Dipanggil Siva. Siva, sini, saya sudah tidak anak kecil lagi. Betul, waktu kamu ngaji di tempatnya Pak Fauzi ikhlas. Ikhlas Pak.
Kamu di sana kenapa? Makan telur pecah. Saya goreng Pak untuk buka puasa. Bener ya, kamu ngaji di sana nyaman-nyaman saja. Pak Fauzi tidak menjual belikan alat. Menjual belikan agama dengan pesantrennya. Itu ditanya loh, kalian semuanya. Dan teman-teman ini nanti kan besok masuk surga kan rombongan-rombongan toh. Betapa mulianya kalau kita masuk rombongan pesantren. Dan kalau rombongannya sedikit gini kan gampang nyarinya. Ya, kan gampang nyarinya. Nek banyak kan susah nyarinya. Makanya ada bendera besok. Ya. Bendera tidak saya sebut ya, karena sebut hijau nanti dikira partai. Merah lebih partai lagi, kuning apalagi. Maka benderanya apa besok dilihat aja di akhirat. Ya. Benderanya adalah bekas sujud kita, bekas wudhu kita. Kan kelihatan, betul tidak? Nah itulah makanya teman-teman mondok ya sudah ikhlas saja lah. Sedikit banyak ya dijalanin. Makan kurang sedikit ya jalanin. Ya. Maka di rumah yang kalian makan sama dengan saya makan. Maka semoga bermanfaat. Besok kita lanjutkan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.